Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya Muhammad Firdaus Dwi Saputra, mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura menyampaikan orasi yang bertema Inflasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Berbicara tentang uang kuliah tunggal atau UKT pada dasarnya adalah sebuah mekanisme pembiayaan pendidikan yang bertujuan untuk meringankan beban biaya kuliah mahasiswa dengan menetapkan biaya berdasarkan kemampuan ekonomi keluarganya. Belakangan ini muncul isu tentang kenaikan UKT. Tentu saja para mahasiswa tidak setuju dengan adanya kenaikan UKT tersebut. Sebab kenaikan UKT ini terjadi pada bulan pendidikan serta dengan kondisi di tengah-tengah maraknya PHK dan harga pangan yang masih tinggi sehingga menyebabkan banyak keluarga yang terjepit dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Fenomena ini seperti melahirkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan. Tentunya dengan adanya keadaan ini akan memiliki dampak jangka panjang jika tidak ditindaklanjuti. Di antaranya yaitu 1. Dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tua mereka. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, terutama yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, akan mengalami berbagai faktor. Mereka pasti merasa terbebani dengan kenaikan biaya pendidikan ini. Mereka perlu mencari sumber dana tambahan atau mengambil beban kerja tambahan untuk memenuhi biaya kuliah mereka. 2. Penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Kenaikan UKT bisa mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial mungkin akan kesulitan akan memenuhi biaya pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mempersempit kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi. 3. Penurunan diversitas mahasiswa. Kenaikan UKT juga bisa berdampak pada keberagaman sosial dan ekonomi di lingkungan kampus. Jika biaya pendidikan menjadi terlalu tinggi, maka perguruan tinggi mungkin akan melihat penurunan dalam keragaman mahasiswa dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat mengurangi pengalaman belajar yang beragam dan membatasi perspektif yang dibawa oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang. 4. Peningkatan beban kerja mahasiswa. Mungkin untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan, mahasiswa akan terpaksa mengambil pekerjaan paruh waktu atau bahkan penuh waktu selama masa studi mereka. Hal ini dapat mengurangi waktu yang mereka miliki untuk belajar dan beradaptasi dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler, serta meningkatkan resiko kelelahan dan stres. 5. Kesenjangan pendidikan. Kenaikan UKT juga dapat memperkuat kesenjangan pendidikan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu secara finansial. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih tinggi mungkin memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pendidikan tambahan seperti kursus dan pelatihan. Sementara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin terbatas dalam hal ini. 6. Perhutangan mahasiswa. Beban hutang mahasiswa yang meningkat memiliki dampak jangka panjang terhadap stabilitas keuangan individu, pilihan karir, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, komodifikasi pendidikan yang dipertahankan oleh kenaikan uang kuliah tunggal yang meningkat mengancam untuk merusak nilai intrinsik pengetahuan, pembelajaran, dan pengembangan pribadi. Namun, kabar baik muncul usai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut dinyatakan bahwa kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Permendikbud
nomor 2 tahun 2024. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi negeri hanya bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan tahun ini. Dari hal itu, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan atau 2 tahun mendatang. Opini yang dapat saya simpulkan dalam orasi ini yaitu jika kenaikan UKT tetap terjadi, maka beban yang ditanggung oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa khususnya yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah akan semakin besar. Tentunya, lowongan pekerjaan yang dibutuhkan akan semakin luas. Jika tidak, maka akan terjadi kemiskinan yang merajalela, serta pengangguran di mana-mana dan Indonesia akan sulit untuk meraih generasi emas yang diimpikan. Sekian orasi yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan saat membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.